Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga GEJA Anugerah Kemendung. Dan saya berharap program ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan dan juga setiap saudara-saudara seiman yang mengikuti dan melihat tayangan channel YouTube Peniel Surabaya ini. Senang rasanya pagi hari ini menjumpai Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan diberkati Tuhan, dan dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Semakin lengkaplah sukacita kita pagi hari ini, karena pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas kita diberkati Tuhan melalui pembacaan program Mimbar Gemar. Hari ini saya diberkati di dalam Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan dengan baik, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ini satu kesaksian yang luar biasa dari Raja Daud. Kalau kita melihat sama-sama pasal 17 dari Mazmur ini, perikopnya berbicara tentang diburu dengan tak bersalah. Ini pengalaman Raja Daud diburu dengan tidak bersalah, diburu tanpa alasan oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan dia, ingin membunuh dia. Salah satunya mungkin yang melatar belakangi kisah ini yaitu Raja Saul yang memburu Daud tanpa alasan. Juga mungkin orang-orang di sekitar dia yang menghendaki celakanya Raja Daud. Tetapi dalam hal semua yang dialami, sekalipun dia diburu dengan tanpa alasan, dia diburu dengan tak bersalah, sebagai orang yang benar, sebagai orang yang tak bersalah, tapi disalahartikan, tapi difitnah, tapi dipojokkan, bahkan diperlakukan seperti penjahat. Tetapi Daud merasa tenang, Daud merasa damai. Bahkan kalau kita ingat juga dalam Mazmur 62, bagaimana cerminan ketenangan Daud itu diungkapkan. Mazmur 62 dinyatakan ayat yang ke-6, salah satunya, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Ini merupakan rahasia kehidupan Daud mengalami ketenangan. Dalam situasi kondisi apapun, dia tenang, dia damai dalam perkenanan Tuhan. Dalam ayat 15 tadi jelas dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Wajahmu, wajah Tuhan, wajah Allah, wajah dalam bahasa aslinya itu panim, itu wajah. Panim, ya, wajah Tuhan, wajah Allah. Itu berbicara tentang perkenanan Tuhan. Itu berbicara tentang kepedulian kasih Tuhan. Itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Oh, ternyata Daud sekalipun diburu tanpa alasan, Daud dikejar-kejar, Daud dipersalahkan, Daud dalam ancaman sekalipun, tapi dia tenang. Dia tenang karena dia senantiasa mencari wajah Tuhan, perkenanan Tuhan. Ibu saudara, mungkin kita hari-hari ini juga mengalami hal yang sama. Kita disalah mengerti, kita difitnah,
kita dituduhkan hal-hal yang tidak kita lakukan, kita dipersalahkan tanpa alasan, kita dipojokkan. Mungkin ada orang yang berikhtiar mencelakakan kita, menghendaki kejatuhan kita, menghendaki kematian kita bahkan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap tenang di dalam perkenanan Tuhan. Carilah wajahnya, carilah perkenanannya, carilah hadiratnya. Di situ Bapak Ibu Saudara saya akan menemukan ketenangan. Hadirat Tuhan, wajah Tuhan dijelaskan dalam 3 aspek yang dilakukan Daud dalam Mazmur pasal 17. Yang pertama, Daud mengalami ketenangan di dalam hadirat Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan. Karena apa? 1. Daud senantiasa hidup dalam doa. Artinya Daud senantiasa menyerahkan semua pergumulan, persoalannya kepada Tuhan. Kita perhatikan dalam ayat yang pertama, dengarkanlah aku, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku dan berilah telinga akan doaku. Ayat yang ke-6, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendenkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Daud menemukan ketenangan dalam perkenanan Tuhan karena Daud senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Daud senantiasa hidup di dalam doa. Daud senantiasa membawa segala pergumulan, persoalannya, ancaman, intimidasi, bahkan kejahatan-kejahatan yang dialaminya dari pihak orang-orang fasik. Dia sampaikan segala keluh kesah pergumulan itu kepada Tuhan melalui doa. Dia berseru kepada Tuhan di dalam doanya. Dan semua pergumulan-pergumulan yang dia alami, dia bawa di dalam doa. Dan di dalam doa itulah dia menemukan wajah Tuhan, dia menemukan perkenanan Tuhan. Dan di dalam doa, dalam persekutuan itu, dia mengalami ketenangan. Yang kedua, rahasia Daud mengalami ketenangan dalam hadirat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Yang kedua, yaitu karena Daud selalu hidup dalam kebenaran. Ini penting. Daud selalu hidup dalam kebenaran. Hal itu disampaikan Daud di dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima di dalam Mazmur 17. Saya baca, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Perhatikan, mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang berlaku kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Perhatikan bagaimana Daud hidup dalam kebenaran. Dia sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjaga hidupnya, langkahnya, jejak kakinya tetap tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran. Tidak ada kejahatan yang dia lakukan di dalam hidupnya. Ketika Daud senantiasa hidup dalam kebenaran, dia akan mengalami ketenangan dan pembelaan dari Tuhan itu. Yang ketiga, percayalah akan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat yang ke-7. Di situ dijelaskan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Baik saudara, Raja Daud
bukan saja senantiasa hidup di dalam doa, berseru kepada Tuhan, menyampaikan semua pergumulannya. Raja Daud bukan hanya senantiasa hidup dalam kebenaran. Dia tidak menyimpang. Dia tidak melanggar ketetapan Tuhan. Dia sungguh berkomitmen tentang jalan hidupnya, langkah kakinya, jejak-jejak kakinya menuruti firman Tuhan. Dan yang ketiga, Daud percaya akan kasih setia Tuhan yang menjadi jaminan perlindungan bagi kehidupannya. Kasih setia Tuhan menjadi jaminan keselamatan bagi Daud. Kasih setia Tuhan menjadi jaminan pemeliharaan atas kehidupan Daud. Kasih setia Tuhan juga menjadi jaminan bagi perlindungan bagi kehidupan Raja Daud. Percaya akan kasih setia Tuhan. Sekalipun mungkin orang-orang fasik di sekitarmu, orang-orang jahat berikhtiar akan kecelakaan dan penderitaan kita. Tetapi percayalah, kasih setia Tuhan menjadi jaminan perlindungan, keselamatan, bahkan pemeliharaan dalam hidupmu. Sebab ada naungan kasih setia Tuhan. Kita seperti biji mata Tuhan. Sebagaimana renungan kemarin yang disampaikan oleh Pak Endra, diingatkan kita ini seperti biji mata Tuhan yang dinaungi, dilindungi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap kuat, mari kita tetap sungguh-sungguh tenang, damai di dalam hidup ini. Sekalipun ada banyak orang sekitar kita mungkin memburu kita, mencelakakan kita, menyalahartikan kita, memfitnah kita. Tetapi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup dalam doa, senantiasa hidup dalam kebenaran, senantiasa percaya akan kasih setia Tuhan, akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Sebab apa? Sebab dia sadar di dalam perkenanan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam perjumpaan dengan Tuhan, wajah Tuhan memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita beraktivitas hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan menjadi jaminan bagi kehidupan kami, menjalani hari-hari kehidupan kami yang memang tidak mudah. Dalam kehidupan ini kami menjumpai banyak orang, tidak terkecuali mungkin orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang iri dengki terhadap kami, yang menghendaki kecelakaan kami, yang menghendaki kejatuhan kami, bahkan kebinasaan kami. Mereka memfitnah, mereka menuduh, mereka menyalahkan dan memburu kami tanpa alasan. Tetapi kami tahu Tuhan Yesus pembela kami. Dalam perkenananmu kami tetap tenang, dalam perkenananmu kami tetap damai. Kami akan menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan pengasihanmu dalam doa. Kami akan tetap hidup dalam kebenaran, dan kami tetap percaya akan kasih setia Tuhan yang menjadi jaminan keselamatan kami, menjadi jaminan perlindungan kami, menjadi jaminan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan Mimbar Gemar pagi hari ini. Semakin kuat, semakin tenang, damai dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup ini. Berkati aktivitas kami hari ini, dipimpin, disertai dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.